komunikasi bisnis. Hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Tolong dicatat pertemuan ke-6. Nah, sebentar. Ya, communication, pertemuan ke-6. Jadi kalau kita bicara soal komunikasi itu kita berbicara tentang hubungan. Ya, hubungan antara siapa? Saya review lagi ya pertemuan kemarin ya. Hubungan antara siapa? Hubungan antara satu orang dengan dua orang atau lebih ya. Sampai-sampai ada seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa we cannot not communication. Ya, namanya Wilbur Scrum, agak susah. Wilbur Scrum mengatakan bahwa we cannot not communication. Bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Saya yakin Anda juga nggak bisa kalau nggak komunikasi. Harus ada komunikasi. Satu hari aja kalau misalkan nggak ngomong, pasti ditanya, ini kenapa nggak bisa ngomong? Sakit gigi, sakit kepala, atau ada sesuatu yang barangkali tidak in the mood ya. Biasanya begitu. Jadi manusia itu wajar, normal kalau misalkan berbicara banyak ya, karena seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, bicara soal komunikasi, ini ada beberapa bentuk komunikasi. Ada bentuk komunikasi verbal dan non-verbal ya. Jadi kita bicara di pertemuan sekarang ini mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, time for review. Tadi udah ya, saya sudah review yang kemarin sedikit saja. Nah ini verbal, non-verbal ya. Oke, komunikasi. Ini ada gambar adiknya Afniar kalau nggak salah nih ya, yang sedang pegang telepon, sama adiknya Salma nih yang lagi nangis. Komunikasi ini dibagi menjadi dua jenis. Ada komunikasi verbal, komunikasi non-verbal. Perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal itu terletak pada cara penyampaiannya. Ya, kalau verbal itu langsung, non-verbal itu tidak langsung ya. Misalkan yang di bawah nih, adek sedang menangis, kita sudah tahu dia sedang bersedih ya. Kalau verbal itu diucapkan, halo, hai, kedengaran ya. Nah itulah secara garis besar ya perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Bahasa. Nah, dari dua jenis komunikasi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses komunikasi pasti dibutuhkan simbol atau kode untuk menyampaikan pesan. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, dalam proses komunikasi itu ada beberapa komponen. Ya, ada komponen komunikator, komponen pesan, komunikan. Ya, ada orang yang menyampaikan, ada pesan yang disampaikan, dan ada pesan yang diterima. Nah, kalau pesan itu sudah tiga komponen itu sudah ada, tentunya ada komponen yang tidak kalah penting, yaitu feedback. Ya, feedback itu adalah arus balik, timbal balik. Ya, feedback itu dari, misalkan saya nggak gambarin ya, itu yang pertemuan kemarin kalau nggak salah ya, atau pertemuan keempat ya, kalau soal proses komunikasi. Komunikator, pesan, komunikan. Dari komunikan itu ada feedback menuju ke komunikator. Ya, dari komunikator ada lagi pesan sampaikan pada komunikan. Nah, ini komunikasi yang berlangsung seperti begitu disebut dengan two-way communication. Saya review lagi, two-way communication itu adalah komunikasi dua arah. Nah, kembali lagi, itu bicara soal proses komunikasi ya. Kalau misalkan komunikasi yang langsung ya, feedback yang disampaikan itu akan terlihat atau dimaknai dengan jelas oleh komunikan sebagai penerima pesan. Tetapi kalau misalkan feedback itu kalau komunikasi itu disampaikan dengan tidak langsung, ya, ada beberapa hal yang terjadi gitu kan. Ada beberapa hal yang terjadi dari komunikasi yang disampaikan. Misalkan komunikan yang tadi ya, seperti yang adek yang tadi nangis. Yang jelas kalau misalkan pesannya itu membuat sedih seseorang, si penerima pesan menangis. Oh, berarti pesan yang disampaikan oleh komunikator itu bisa diterima dengan baik oleh komunikan. Gitu kira-kira. Dalam komunikasi verbal, bahasa adalah salah satu simbol atau kode yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Berarti bahasa itu salah satu simbol yang paling berarti dalam melakukan komunikasi verbal atau komunikasi langsung. Saya tidak bisa bayangkan kalau dalam mengajar hari ini, misalkan ya, saya menggunakan bahasa Inggris. Tidak semua mahasiswa barangkali paham bahasa Inggris ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tidak paham bahasa Inggris, barangkali akan nyurang teh apa dalam bahasa Sunda teh, bahasa Indonesia. Bingung gitu ya, ini Bu Vera ngomong apa ya? Karena nggak paham apa yang disampaikan. Berarti bahasa itu sangat luar biasa.
Kalau misalkan kita sedang berada di Indonesia, pakailah bahasa Indonesia saja untuk menyampaikan pesan itu agar ya si penerima pesan bisa menerima pesan dengan baik, gitu kan? Nah, jadi bahasa itu merupakan kode yang paling penting yang digunakan sebagai alat komunikasi. Alasan mengapa bahasa digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari adalah karena bahasa lebih efektif dan lebih jelas dibandingkan dengan simbol, ya. Nah, kalau verbal itu dengan menggunakan bahasa lisan, kalau non verbal itu dengan simbol. Ya belum tentu orang tahu bahwa body language-nya seseorang itu ya yang umum. Body language yang umum itu kalau nguap itu ngantuk. Ya, tapi ada juga yang nguap itu bukan ngantuk, tapi oksigen nggak naik ke atas, lapar, ya bisa jadi ngantuk. Nggak semua yang nguap itu ngantuk. Nggak semua yang melamun itu sedang galau gitu ya. Atau nggak semua yang pandangannya kosong itu sedang galau dan lain sebagainya, ya. Jadi karena itu bahasa itu lebih efektif dan lebih jelas digunakan dalam komunikasi. Oke. Komunikasi verbal secara etimologi, ya, kata verbum berasal dari kata verbum, ya, diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi word yang berarti kata. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan yang tadi saya sampaikan dalam proses komunikasi dengan menggunakan bahasa secara lisan atau tulisan, ya. Nah, komunikasi verbal juga dilakukan dengan komunikasi lisan maupun tulisan, misalnya dengan percakapan melalui telepon, percakapan teks melalui aplikasi, ya. Sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan cara-cara khusus dan cenderung tersirat dalam penyampaiannya, misalnya sentuhan, kedipan, gerakan kecil, ya, dan bahasa tubuh dalam komunikasi. Ini saya pakai warna biru, kelihatan nggak lah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Saya sendiri nggak bisa lihat. Nggak apa-apa ya? Kelihatan? Oke, terima kasih. Ya, ini adalah belajar memaknai kata. Apa itu arti kata? Bagaimana kata, seperti apa kata? Keterbatasan bahasa. Bahasa memiliki banyak keunggulan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam bahasa yang menyebabkan komunikasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Yang pertama, apa itu keterbatasannya? Makna dalam bahasa tidak mutlak. Makna kata dalam bahasa sifatnya tidak mutlak. Atau dengan kata lain, sebuah kata sama bisa memiliki makna yang berbeda apabila ditempatkan di kalimat yang berbeda. Contohnya, misalnya ya, kata kepala. Nah, makna kata kepala dalam kalimat kepala Adi masih sakit sejak kemarin tentu berbeda dengan makna kepala pada kalimat ayahku adalah seorang kepala kelurahan. Ya, gitu. Paham ya sampai sini ya? Makna berbeda dari suatu kalimat. Ya, tadi contohnya kepala saya dengan kepala rumah tangga tentu berbeda makna, gitu ya. Oke. Keterbatasan bahasa. Makna pada kata mengandung jadi mengandung. Ya, makna pada kata mengandung bias budaya. Makna bahasa juga bergantung pada tempat di mana bahasa itu digunakan, ya. Nah, terdapat kesamaan kata dalam bahasa daerah namun memiliki makna yang berbeda. Akibatnya, apabila terjadi komunikasi lintas budaya dan masing-masing bisa pihak terkait tidak bisa bersikap saling terbuka, akan ada peluang terjadi kesalahpahaman. Ini kalau ada yang mau ditanyakan boleh dicatat di sini, misalkan silakan Hena. Contoh ya, kata makan dalam bahasa Sunda. Ada yang tahu makan itu bahasa Sunda? Neda, ya, untuk diri sendiri. Tuang untuk orang lain, untuk orang yang kita hormati. Dahar untuk teman akrab atau bawahan. Dalam kebudayaan Jawa, ya, ada yang orang Jawa di sini. Kata dahar diucapkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lebih tua. Kalau orang Sunda mah bilang dahar teh kurang ajar seorang tua. Mah, udah dahar. Ya, pasti kalian dimarahin ya sama orang tua. Yang sopan dong kalau bicara. Tetapi kalau orang Jawa bilang monggo silakan didahar, ya. Oh, itu merupakan suatu kehormatan ke orang tua. Mah, Pak, dahar dulu gitu ya.
Kalau dalam bahasa Jawa kan medok gitu ya, udah kelihatan nih orang Jawa sama orang Sunda kalau dalam berbahasa itu menyampaikan suatu kalimat itu beda itunya apa logatnya gitu kan. Oh ya bisa paham. Oh ini orang Sunda dadahar teh dahar tuh apa sopan gitu kan. Tapi dahar itu nggak sopan kalau ngomong sama orang tua. Tapi kalau orang Jawa, oh iya ada orang Jawa dahar memang sopan bicara sama orang tua dengan pakai atau istilah seperti itu. Nyatu. Ya. Aduh, yang tahu nyatu mah Afniar tahu nyatu nggak? Mana Afniar? Afniar orang seberang. Tahu nyatu nggak Afniar? Oh, nggak tahu ya. Siapa ya? Di sini yang orang seberang yang bukan orang Sunda. Siapa? Lucy. Lucy tahu nggak artinya nyatu? Ya makan, Bu, kata Lucy teh. Lucy, halo? Ada nggak? Tidak ada juga. Oh, lagi izin ke toilet ya nggak apa-apa. Mam untuk anak kecil. Nah, ini adalah keterbatasan bahasa. Makna daripada suatu istilah dalam suatu kebudayaan. Yang dirasa yang dirasakan sopan, baik di kebudayaan A belum tentu dirasakan sopan atau baik di kebudayaan B. Ya. Itulah komunikasi. Oleh karena itu kita harus penting sekali sebagai manusia yang bersosialisasi gitu ya, berhubungan dengan yang lain, penting sekali kita mengetahui bahwa makna dalam melakukan suatu komunikasi itu seperti apa. Apalagi dalam melakukan komunikasi bisnis. Kalau bicara soal bisnis berarti orientasinya kepada apa? Untung rugi ya. Untung rugi. Gimana caranya kita melakukan suatu komunikasi bisnis agar calon membeli yang kita ajak untuk berkomunikasi bisa tertarik kepada kita, ya. Silakan Lova. Ibu kan tadi ada dijelasin ya komunikasi mata itu tuh contohnya seperti apa ya Bu? Oh, komunikasi mata. Oh, yang komunikasi tubuh ya Lova ya. Iya betul. Ini ya. Komunikasi tubuh itu ada komunikasi gestur, ekspresi wajah, komunikasi mata, komunikasi sentuhan, postur. Komunikasi mata itu eye contact, Lova. Ya. Jadi orang berbicara lewat matanya. Ya. Ada istilah bahwa mata itu adalah apa? Pancaran hati seseorang. Bener gak? Kalau kita sedang senang, matanya berbinar-binar. Ya. Tapi kalau lagi sedih, beda, matanya sayu. Gitu ya. Kalau sedang melamun, matanya kosong. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan Lova mau bicara sama seseorang, dilihat dari lihat dari matanya aja kayaknya nggak lagi mood untuk diajak bicara. Kenapa? Kayaknya lagi sedih deh. Kelihatan dari matanya. Nah, itu komunikasi dilakukan lewat mata. Komunikasi berbicara lewat mata. Itu kalau lewat mata. Kalau sentuhan, ya yang tadi saya bilang sentuhan. Kalau kita sedang sedih, disentuh aja tangannya itu kita merasa nyaman nggak? Merasa nyaman, ya. Atau kita lagi ngelamun gitu ya, disentuh sama teman, ya ada apa? Ya, oh berarti itu ditepuk. Hey, gitu kan, seolah halo, gitu ya. Nah itu salah satu dari contoh sentuhan. Itu pada Lova, ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, di minggu depan kita akan lanjutkan ke materi tentang komunikasi mata, ya. Komunikasi mata, baru nanti lanjut kepada komunikasi bisnis itu apa. Ya, karena ini materi kita hari ini itu adalah di semester ini itu adalah tentang komunikasi bisnis. Itu saja barangkali untuk hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya foto dulu, ya, untuk absensi ya, Neng ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ya. Salma nggak ada ya? Fa, bisa nggak difoto di situ, Fa? Oke, laptop. Sok nih. Bisa. Boleh? 1, Sebentar, Fa. 2,
dua, tiga. Sekali lagi nih. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat buat semuanya. Jaga diri baik-baik ya. Minggu depan kita lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih.